Oke, di sini saya akan mempresentasikan jaringan saraf tiruan untuk prediksi performa nilai akhir mahasiswa berbasis backpropagation. Di sini adalah anggota kelompoknya. Pertama saya Rian Putra Pratama, NPM 2021/3500820. Tugas saya di sini mendesain GUI, implementasi model, dan integrasi model ke GUI. Lalu ada teman saya yang kedua, ada Kus Hendrianto dengan NPM 2021/43502724 dengan tugas penyiapan dataset dan juga training dari JST. Lalu di sini saya akan menjelaskan metode yang digunakan, yaitu backpropagation menggunakan algoritma pelatihan jaringan saraf tiruan. Di sini kita akan meminimalkan error dan kesalahan prediksi. Di sini yang pertama itu kita memakai forward untuk menginput dataset yang sudah ada. Lalu kita backward lagi untuk menghitung error. Nah, kita akan mengulang-ulang terus sampai nilainya sudah konvergen. Kita memakai di sini saya memakai 2000 epoch ya. Terus lalu parameternya yang pertama itu kita ada learning rate-nya, ada epoch 2000 tadi, learning rate-nya di 0,1, hidden layer kita pakai 10 ya. Gitu. Lalu di sini kita berharap itu hubungan ini bakal bisa dengan fitur-fitur, yaitu jenis kelamin, usia, skill, IPK, heterogenitas, frekuensi galiran, tugas selesai, motivasi, jam belajar, dan juga nilai akhir. Lalu di sini saya akan memakai Python untuk implementasinya. Jangan juga dengan Python GUI dengan menggunakan Tinker. Yang pertama kita import dulu test splitnya. Kita import datasetnya karena kita sudah punya dataset di sini. Datasetnya ada 100 data yang kita akan jadikan dataset awal. Lalu di sini kita menormalisasikan. Lalu kita masukkan datanya ke X-Transshape dan Y-Transhape. Lalu kita akan menginisialisasi jaringan saraf tiruan dengan hidden layer di sini 10 ya. Gitu. Terus lalu kita pakai output layer 1 dengan learning rate 0,1 dan epochnya itu 2000 gitu. Lalu kita akan menginisialisasi bobot. Di sini kita akan fungsi aktivasi sigmod-nya dan turunan sigmod untuk backpropagation. Setelah kita memasukkan inisialisasi, kita melakukan training dengan jaringan saraf tiruan menggunakan forward propagation yang pertama. Di sini kita makainya itu ini ya 10 layer ya gitu. Lalu di sini kita dilanjutkan dengan backpropagation, yaitu seperti ini caranya. Lalu di sini ada update bobot dan biasnya. Setelah selesai di training menggunakan jaringan saraf tiruan, di sini kita menggunakan matplotlib dan juga NumPy kembali untuk melakukan forward propagation untuk dataset untuk data test yang di sini ya. Untuk data test kita masukkan, kita hitung pertama itu MAE dan juga R2 score-nya ya. Lalu sini tampil perbandingan nilai asli dengan nilai prediksi. Terlihat di sini grafiknya itu agak sedikit mirip ya gitu. Dan nilai asli dengan nilai prediksi. Lalu setelah itu kita akan kita ambil hasil training, kita masukkan ke Pickle. Di sini kita import Pickle, kita masukkan modelnya menjadi model jst.pkl. Seperti itu. Lalu kita akan buat GUI-nya menggunakan Tinker. Lalu kita juga masukkan NumPy juga di sini untuk menghitung. Di sini kita menggunakan fungsi neural network. Lalu kita load model yang tadi kita sudah import Pickle di atas. Ini model jst.pkl. Lalu kita inisialisasi, kita normalisasi, kemudian kita melakukan fungsi prediksi. Di sini ada beberapa fungsi daripada GUI-nya ya. Ada fungsi prediksi, ada update, karena setiap kita masukkan input dia akan mengupdate model kembali. Jadi semakin banyak dicoba akan semakin banyak baik ya fungsi daripada jaringan saraf tiruan ini.
Sini ada untuk menampilkan GUI-nya, di sini GUI utamanya seperti itu. Lalu kita akan coba jalankan saja. Sini menggunakan Python ya. Sini tampil GUI-nya. Oke, ini adalah tampilan utama daripada aplikasi jaringan secara tiruan untuk prediksi performa berbasis propagation gitu ya. Sini kita bisa menginput nilai dan juga menilai berdasarkan dataset yang sudah ada. Jadi kita ingin menambah, ingin memprediksi nih. Kalau misalnya kelaminnya itu perempuan, usianya itu ada di 20, dia akan oleh itu 1 sampai 3. Di sini dijelaskan pada tabel ini ya. Tabel di sini dijelaskan bahwa jika nilainya 1 itu kurang, 2 cukup, 3 baik gitu ya. Dia knowledge-nya cukup, skill-nya itu cukup juga. IPK-nya itu jika di bawah 2,2 dia 1, di bawah dari 2,2 sampai 2,7 dia nilai 3, di atas 2,75 gitu dia nilainya 3. Gitu ya. Ini kita pakai ordinal ya, pakai ordinal. Karena dia range gitu ya, dari kecil sampai besar gitu. IPK-nya dia ada di angka 2, lalu heterogenitas itu menggambarkan tingkat akademik kelompok mahasiswa. Di sini dia kurang sering bersosialisasi, nilainya 2. Frekuensi kehadiran ini biasanya persentase ya, 0 sampai 100. Dia tidak pernah bolos. Tugasnya itu dia menyelesaikan 1 sampai 0, kita bisa misalnya dia mengerjakan hanya 8 tugas. Dia tidak termotivasi untuk belajar dengan jam belajar itu 0,5 jam aja per hari atau setengah jam per hari. Jika kita lakukan input seperti ini, sistem akan menjalankan hasil training kembali, lalu akan diprediksi berapa nilai akhirnya yang didapat dari sekitar 77,82. Nah, di sini kita juga bisa menginput. Jadi kan nanti ini kan dia mempunyai nilai akhir juga nih. Ini kan hanya prediksi gitu ya. Jika kita input ternyata nilainya dia itu ada di 80 gitu. Jadi kita bisa reset dan update modelnya. Jadi setelah dapat nilai dapat prediksinya, dia akan juga mengupdate nilainya ya. Gitu. Oke, nah seperti itu. Jadi makin sering dipakai aplikasinya akan makin baik berdasarkan input user, dan dia sudah kesimpan di dalam ini ya, di dalam filenya. Karena dia di sini melakukan fungsi ulang ya. Dimasukkan, disimpan kembali nih di model DSTPK yang baru. Setelah dia melakukan input nilai akhir aslinya gitu ya. Karena ini kan nilai berikutnya. Jadi kita akan coba lagi. Misal dia laki-laki dengan usia 20 tahun, ini 3, ini 2, ini 3. Ini dia sering, ini dia nggak pernah bolos, dia mengerjakan semua tugas, dia motivasi belajar 8 dengan jam belajar adalah 4 jam sehari. Dia akan diprediksikan mendapat nilai akhir itu 97,65, dan dia mendapat nilai asli itu misalnya 98. Seperti itu. Jadi inilah keseluruhan daripada jaringan caruan untuk prediksi performa nilai akhir mahasiswa berbasis backpropagation. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.